fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu dalila. Nah, itu pokok bahasan lah. Bagaimanapun sikap hati seseorang, jiwa seseorang nanado di dalam hatinya, itu akan tampak terbukti nanti dengan tingkah laku seseorang sehari-hari. Nah, itu pokok bahasan. Apapun yang Allah titipkan di dalam hati, itu akan tampak bekasnya pada kenyataan di anggota-anggota zahir. Nah, itu pokok bahasan awak ya. Mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Barang mulu apapun yang tersembunyi di dalam rahasia yang gaib, ba'ala barang mulu pasti nyata bekasnya di anggota zahir. Mastudi'a fi ghaibis sarairi ay fil qulubil ghaibati ay ghairal musyahadati bil absari minal ma'arifi wal anwaril ilahiyati zahara fi syahadati zawahiri. Apapun yang tersembunyi di dalam rahasia yang gaib, artinya di dalam hati yang gaib, yang tidak bisa dipandang dengan mata kepala, nyatalah dari makrifat-makrifat yang dititipkan Allah dan nur-nur ilahi, ba'ala baramullah zoharo pastinya nyata bekasnya pada anggota zahir. Artinya pada anggota zahir yang bisa disaksikan. Artinya anggota yang hadir. Famastaudahu Allah Ta'ala fil qulub, maka apa yang tersembunyi yang dititipkan Allah Ta'ala di dalam hati dan rahasia nyatalah dari makrifat dan nur-nur, ba'alah baramullah, pasti tidak dapat tidak nyata bekasnya di atas wajah, nyata bekasnya di atas anggota. Wa hadhihi alamatun yu'rafu biha halul muridi salik. Dan inilah tanda-tanda yang mengenal dengan tanda itu keadaan si murid yang salik, yang berjalan li'anna zahir, karena sesungguhnya zahir itu ba'ala sesungguhnya merupakan cermin batin. Fayastadillu bidzalika, maka mengambil alasanlah dengan demikian oleh siapa? Orang yang ingin berteman dengan orang yang dititipkan Allah nur-nur ilahi tadi. Wal ijtima'u bihi, dan bergabung bersamanya. Untuk apa? Supaya dapat manfaat si salik dengan ilmu-ilmunya. Itu pokok bahasan kita yang malam ini. Apapun yang dititipkan Allah, yang disembunyikan Allah di dalam hati seseorang, itu akan tampak, akan terbukti, bisa dilihat di anggota zahir. Tanda-tanda bagi sumurid. Kenapa? Karena zahir adalah bagaikan cerminnya batin. Untuk apa? Supaya si murid, si salik berteman dengan orang yang model itu, supaya dapat manfaat dengan ilmu-ilmunya. Selanjutnya, kita lanjut. Iya, lanjut dulu ya. Syatani ba'udama. Syatani sangat jauh berbeda keduanya.
Ba'udama, ba'uda adalah fi'il madi. Manyakaf, ba'uda makfuf. Jadi namanya antara ba'uda dengan makaf wal makfuf. Fi'il madi yang sudah di PHK oleh ma, sehingga fi'il madi tidak ada fa'ilnya lagi. Memang dalam kajian kita setiap fi'il pasti ada fa'il, tapi tidak mutlak. Ada fi'il yang tidak punya apa? Di antaranya fi'il yang di PHK oleh ma atau fi'il muakkad. Nah, jadi ba'uda jauh amat, jauh sekali, sangat jauh. Bedanya itu pengertian dari syatani. Apa pengertian syatani? Ba'uda, sangat jauh bedanya. Apa? Baina man yastadillu bih. Orang yang beralasan dengan adanya Allah, adanya alam. Orang yang beralasan dengan adanya Allah, atau dengan jadi ditemun kurang ya, atau dengan makna orang yang beralasan adanya alam atas adanya Allah. Itu beda, sangat jauh bedanya. Kenapa? Orang yang beralasan adanya Allah, adanya alam, yang tampak dulu olehnya adalah pencipta. Yang dia kenal dulu adalah Allah, baru nampak ciptaannya. Tapi kalau yang di bawah nampak alam dulu, baru ingat kepada penciptanya. Itu maka dikatakan sangat jauh bedanya. Yalah cerita dulu ya. Beberapa minggu lewat, ada 3 orang pergi bahari raya ke Mak Tua. Ya, Mak Tua ko punya anak gadis bernama si Laila. Adik si A lalu makan rendang ayam. Sedang makan tak ada penganak ke si Laila tu. Dan terasa mak nu rendang ayam. Dek si B nyo makan goreng. Nanti lama goreng. Tapi dek si C, ada itu penganangan. Di mana kira-kira orang memang kue balu bawa. Mangko sarancak ko bana kue balu. Batingkik-tingkik, babungu-bungu, harum. Apalagi sedang memakan. Apalagi selesai makan. Makin asik dengan orang yang menciptakan. Itu cerita beberapa minggu lewat kan. Jadi nasi cikon nama buat dengan mukawim. Di mana nak matu kopini. Panjanglah rambut kau pendek lah. Di mana tai laleknya nak matu kau. Itu kan mabuk dengan mukawim. Mabuk dengan pencipta. Tapi kalau nambah 2, mabuk dek sarang barandang nanti buat dek si Laila. Goreng ayam nanti buat lah si Laila. Indak takana seperti Allah aja si Laila. Itu kira-kira. Tentu ia jauh beda. Nanti mabuk aja Allah pencipta. Nanti mabuk aja ciptaan. Itu kira-kira yang kedua koyo. Kita lanjut. Syatani. Sangat jauh beda keduanya. Ibadah ba'udama. Jauh sangat, jauh sungguh. Antara orang yang beralasan dengan adanya Allah atas segala sesuatu selain Allah. Siapa mereka itu? Namanya al-muradun. Orang yang dikehendaki oleh Allah. Al-majzubun ilaih. Orang yang dijazbah. Orang yang ditarik kepadanya Allah. Alladzina hum min ahli syuhud. Yang mereka itu adalah dari ahli-ahli musyahadah. Imma ibtida, ada kalanya di awal-awal. Ada kalanya setelah menempuh jalan kerohanian. Jalan spiritual. Siapa itu? Wahumul arifun. Mereka itu orang-orang arif. Fa'innahum la yashaduna
Karena sesungguhnya mereka orang arif, tidak musyahadah mereka, kecuali yang mereka musyahadalah maula mereka. Justru itu wasatadilluna bihi alal asya. Beralasanlah mereka orang arifin dengan adanya Allah atas segala sesuatu selainnya Allah. Au itu dengan makna waw. Yastadilu orang yang beralasan atas adanya alam, mereka itu adalah si murid, as-salik, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Fa ahlullahi ta'ala ala qismaini. Maka ahli Allah Ta'ala itu atas dua pembahagian. Wa in syi'ta, jika engkau kehendaki mengatakan kaum majazubin, ada mereka itu namanya orang yang dijazbah, orang yang ditarik, mereka itu ahli musyahadah. Ada mereka itu namanya si salik, orang yang sedang berjalan. Fal muridus salikuna, maka para murid yang berjalan mereka, ketika berjalan mereka itu majzubuna, ditarik mereka kepada Tuhan mereka, bi ru'yatil ayar, dengan memandang mahjubun, dihijab ya, bukan ditarik, salah. Mahjubun, terhijab mereka dari memandang Tuhan mereka disebabkan asyik memandang alam, memandang asar, memandang memakan goreng ayam, memakan randang ayam, tak takkan orang dan membuat dah. Wal akwan, dan alam zahiratul lahum, ya zahir bagi mereka. Maujudan ladaihim, ada di samping mereka. Sementara wal haq, Allah Subhanahu wa taala ghaib dari mereka. Maka tidaklah melihat mereka akan Allah Ta'ala, maka dari itu beralasanlah mereka. Maka mereka beralasan mereka dengannya asya, dengannya alam, di atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Fi hali tiryaqihim, pada ketika naik mereka di saat dijazbah. Wal muraduna, sementara kasih murad, kalau murid dia yang berkehendak, dia yang ingin membeli. Kalau semurad, orang yang dikehendaki, orang nak berjual. Kalau orang nak berjual, bagu campak saja, jadi itu mah. Kalau 100.000 mau beli salah, orang nak berjual ambil salah. Tapi kalau awak nak berkehendak, hendak kurang 100 dia modal salah dia pian. Itu kira-kira contoh. Ya. Walaupun al-majubun, mereka itu yang bernama si murad adalah orang yang ditarik. Wadahumul haq ta'ala bihajil karim, menarik akan mereka Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya yang mulia. Wa ta'arrafa ilaihim, dan memperkenalkan Allah kepada mereka. Lalu fa'arafuhu, maka mengenal mereka akannya Allah. Wan hajabat anhumul aghyar, dan terhijab dari mereka aghyar-aghyar alam-alam. Fahum yastadilluna bihi alaiha, mereka beralasan dengannya Allah atas adanya alam pada ketika turun mereka, jika ditarik mereka pada permulaan atau sesudah suluk berjalan mereka, jika ada mereka dari ahlinya. Mereka itulah orang-orang yang arifin. Sesungguhnya mereka dari ahli azbah juga. Tetapi karena bersangatan tetap mereka pada ahwal mereka, tidaklah nyata zahir atas mereka. Karena demikian dikata oranglah, nihayatus salik bidayatul majzub. Permulaan dari si salik adalah puncak dari majzub.
Kalau si salik dari bawah naik ke atas, semadar semajrub turun ke bawah. Wa warada, dan mendatanglah azamun nasi jazban al-anbiya. Yang paling besar dari seluruh manusia, nisbah jazbah, nisbah tarikan dari Allah, aba ala baramulo, para nabi-nabi dan rasul-rasul. Fahadza walul fariqaini, maka inilah dianya keadaan dua kelompok, wasyatani, dan sangat jauh beda antara kedua-duanya. Walaupun jalan-jalan yang dilalui sama itu, cuma yang satu dari bawah ke atas namanya si murid, sementara yang dari atas ke bawah namanya si murad. Ya, syatani, sangat jauhlah beda antara keduanya. Aiba udama, sangat jauh antara keduanya. Wazalika, dan demikian, sesungguhnya orang yang berdalil dengan Allah atas lainnya Allah, arafal haq, karena sudah mengenal akan Allah. Siapa itu? Wahwa wujudul wujud. Ya. Allah itulah zat wajibul wujud atau wujud mahdhah. Li ahlihi, bagi ahlinya, dan dianya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah tetap wujud kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hawadis alam, maka itulah adamun mahdhah, adam semata-mata. Jadi sifat Allah sifat Allah asli ada, sifat asli Allah ada, sifat asli alam tiada. Karena alam yang paling dekat ke diri Anda, bawalah kepada diri Anda. Sifat asli Allah ada, sifat asli saya tidak ada. Tidak mungkin saya ada dengan sendirinya, tidak masuk logika, tidak diterima oleh akal. Saya akan ada sendiri tanpa diciptakan oleh Allah. Jadi Allah surbayu, awak serba indah. Allah nan wujud. Allah nan kidam. Allah nan hayyun alimun seluruhnya. Awak serba indah. Kalau Allah tahu bahwa Allah serbayu, awak serba indah, fasadat nafsu. Tiada arti diri di hadapan Allah. Itu sekedar tauhid. Fa asbatal amrah. Lalu menetapkan dia akan sesuatu dari wujud aslinya. Wujud aslinya Allah. Tawa Adam asli. Wahwal hawadisul adamiyah. Dianya adalah hawadis yang sifatnya Adam. Dari wujud aslinya, yaitu Allah Ta'ala. Ay ja'ala wujudahum. Menjadikan Allah akan wujud dari kalam mustafad. Diambil faedah dari wujudnya Allah Ta'ala. Kalau tidak ada Allah, kita tak ada. Qabalahum, yang menciptakan Allah akan mereka, wa zahara fihim, dan menzahirkan Allah pada mereka, fawujidu, maka diwujudkanlah mereka. Kalau tidaklah diwujudkan Allah, fahum adamun mahdhah, maka mereka itu Adam semata-mata menurut pandangan ahlu syuhud. Wal istidlalu alaihi, sementara orang yang beralasan atas adanya alam, atas ada Allah, karena belum sampai kepadanya Allah. Lalu pastalla bi ghairihi, maka beralasanlah dia dengan lainnya Allah. Di atasnya Allah, atas bertolak belakang dengan yang awal tadi. Mimma dzukira, dari apa yang telah disebutkan. Kenapa? Karena sungguhnya orang yang beralasan adanya Allah atas ada alam,
itu adalah orang yang mengambil alasan dengan majhul atas maklum. Ya, beralasan Adam di atas sujud. Beralasan atas perkara yang disembunyi, atas perkara yang nyata lagi jelas. Apa sebabnya? Dan demikian karena adanya wujud dan masih tertahannya orang, tertentunya orang bersama sebab-sebab. Jika tidak begitu dinakalkan, sesungguhnya dari tidak sampai, maka kapankah Allah itu gaib? Allah itu tidak pernah hilang. Fala yasihu, maka tidaklah sah. Di annahu mata gaib, karena sesungguhnya Allah kapan ya Allah itu gaib, sehingga perlu alasan dalil atas adanya Allah dengan sesuatu yang hadir. Dan kapan pula Allah itu jauh, sehingga ada alam ini yang menyampaikan kepadanya Allah. Artinya yang beralasan dengan alam atas adanya Allah. Li'annaha, karena sesungguhnya alam la wujudalaha ma'hu. Tidak jenis wujud baginya alam bersamanya Allah di sisi ahli syuhud, sehingga menyampaikan kepadanya Allah. Al-mal mahjubun, adapun orang-orang yang dihijab, maka tidak melihat mereka kecuali yang nampak hanya alam. Wa istadilluna biha alaih, dan beralasan mereka dengannya alam atasnya Allah. Wa hum qismani, dan mereka itu juga dua pembagiannya. Ada mananya salikun, orang yang salik yang belum sampai mereka kepada makam musyahadah. Wal muradu bi istidlalil majzub, yang dimaksud dengan dalil si majzub, ya hasil baginya kehendak. Sesungguhnya si majzub ketika itu yulahizul ghaira, memperhatikan dia akan yang lain, maka menetapkan wujud yang lain dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dan tetap yang lain dengan tetapnya Allah taala. Laisal murad, dan tiadalah yang dimaksud sesungguhnya beralasan ketika itu dengan dalil yang akali, tidak pula dengan nazar yang fikri. Sesuai dengan firman-Nya, liyunfik zu sa'atin min sa'atih, hendaklah berinfak orang yang kaya dari kekayaannya. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang telah sampai kepadanya Allah. Tapi isyarat kepada keadaan orang yang sampai kepadanya Allah. Karena sesungguhnya mereka ketika telah keluar mereka dari penjara memandang alam, mana dia keluar? Kepada lapangan tauhid, kepada kamalul istibsar, sempurna terbuka basirahnya. Ittasa'at, ba'ala, ketika itu lapanglah jarak pandangan mereka dan melimpah atas mereka ilmu dan rahasia-rahasia ilahi. Maka jadilah mereka ketika itu menangguhkan mereka akan selain Allah dan menghabiskan mereka akan isi hati mereka yang batin, kaifa sya'u, bagaimana mengendaki mereka. Itu kajian awak. Yang kedua, masalah alasan ada Allah, adanya alam. Alasan adanya alam, ada Allah. Itu sangat jauh bedanya. Karena yang satu memandang alam yang nampak dulu, yang satu lagi memandang pencipta alam. Kira-kira dilanjut? Tunggu dulu ya Bu ya, entah ada yang bertanya ya Bu ya. Iya, jadi. Baiklah para jemaah yang pandangan tadi penjelasan dari Bu ya, ada dua hikmah yang telah dijalihin Bu ya tadi, hikmah nan ke-37, hikmah nan ke-38.
Hikmah yang ke-37 tadi menyatakan bahwa apa yang Allah titipkan di hati setiap makhluknya itu pasti akan nampak di zahirnya. Yang aslinya nampaklah itu. Nah, itu hikmah yang ke-37. Hikmah yang ke-38 tadi menyatakan bahwa ada makhluk yang tahu dia adanya Allah tu dek mencari ciptaan Allah. Dulu nampak dulu Allah baru nampak dulu ciptaan Allah. Nah, itu sangat berbeda tingkatan orang tua. Mungkin di antara kita jemaah ada nan ditanyuan, kebuya pencalihanno atau bahas dipersilahkan. Silahkan tunjuk tangan. Kemudian tarawak nama si ragu yang dijalihan Buya tadi. Silakan Yulmi Safi'i. Ya, terima kasih banyak Buya. Iya. Dia selalu sehat walafiat dalam ridho dan maghfirah Allah. Amin ya Allah. Itu kita bersama mudah-mudahan istiqomah dalam mengaji hikam itu. Amin. Aku ya menunggu jam belajar hikam tuh. Kalau itu tertarik aku karena banyak manfaat dan didapatkan. Mungkin langsung saja kepada pertanyaannya adalah kadang gitu dalam beramal Buya, kadang gitu menganggap amalan kita itulah yang mangkik derajat kita. Padahal kalau dari serahan terang Buya tadi itu tak lain dan tak bukan adalah Allah yang berkehendak di dalamnya. Jadi baca di satu sisi kita baca meluduannya, di satu sisi kita disuruh beribadah. Maksudnya merekeni kepadanya, akhirnya kita kadang sibuk dalam berapa banyak amal. Tetapi di sisi lain sebenarnya yang dituju adalah pengenalan kita kepada Allah. Jadi baca menuduhan ketika dua hal itu tuh ya kalau banyak Buya tadi kalau fokus kepada aku lebih cenderung kepada amal, berarti orang itu akhirnya akan mengarah kepada maitong amal. Dia mulai beramal sekian itu masa doa boleh dikabulkan atau bisa jadi artinya amal itulah yang membawanya ke surga. Padahal sebenarnya rahmat dan ridho Allah lah yang memasukkan orang itu ke surga. Nah itu dia baca meletakkan kaji itu. Di satu sisi kita disuruh beribadah, di sisi lain kita disuruh untuk mengenal. Di satu sisi kita disuruh beramal. Al-Quran menyuruh kita wal asri innal insana lafi khusri salihan. Apakah lagi Nabi menyuruhkan itba'u ibni Adam salasun, nama ikutin Adam ke kuburan berdua, nama ngiringnya amal soleh. Adima kita harus berdua. Kita pilah-pilah. Syariat menyuruh kita beramal. Syariat menyuruh kita beramal. Karena itulah satu-satunya Nabi menyelamatkan kita sampai-sampai ke akhir. Demikian hakikat melarang kita jangan berpegang kepada amalan. Kalau kita baca di umum, ya, amal tidak membawa ke surga doh. Dosa tidak membawa ke neraka doh. Mungkin ada sebagian orang salah memahami. Ya, makasih. Amal itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin berlaku, tidak mungkin kita laksanakan sekecil apapun tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dosa tidak membawa ke surga itu diadil Allah. Kalau kesama orang buat dosa, orang buat pahala, mengalir perlu dosa surga neraka. Jadi pada hakikatnya
Allah lah yang menggerakkan awak untuk beribadah. Tanpa digerakkan oleh Allah, tanpa diberi hidayah oleh Allah, tidak mungkin kita beribadah. Orang yang mengaku-ngaku bisa beribadat tanpa Allah, orang dusta. Orang yang sampai kepada Allah tanpa Allah, orang bohong. Apabila kita baca, kalau kita cari basi paku, kalau pandangan kasat mata, memang ya paku nak mengajar. Nampak dia mata awak tu. Malah keknya di paku. Dia basi berani. Tapi pada hakikatnya tidak bagai itu. Sebab aku mengajar. Tidak bisa ada kan. Kalau kita menonton wayang, wayang itu melengkuk kiri ke kanan, goyang kiri ke kanan. Itu dia ada di dalamnya wayang. Dalang nama goyang-goyang. Kalau kita lain mencari kincir padi, kalau kita di kampung dulu kan orang menumbuk padi kan tak jual heler dulu. Jual kincir iya. Kincir padi. Kincir itu ada galuang. Di galuang tu masuk air kiannya putar galuang tu. Bagaluang. Di galuang tu ada sumbu. Di sumbu kebakait tu jaga galuang berputarlah sumbu. Di sumbu ku ada tangan-tangan namanya. Di tangan-tangan ada di sumbu satu berputarlah tangan-tangan. Di tangan-tangan setantang lalu. Dia lupa ada tupai-tupai. Itu nyawa di tangan-tangan. Melompek-lompek lalu dalam lasuang. Kata lalu nak tak tahu diri. Weh, ada yang gagal ada kalian buah. Padinya masuk orang ke lasuang. Bisa jadi bare dan bisa jadi bare. Bertahan juga bare ikut cukup bisa jadi topong dan buah. Itu namanya alunan tak tahu dihunpuang. Alunan tak tahu diri. Alunan tahu diri ini itu menjadi pandang. Kekuatan hayat memutar galuang, galuang tabau adanya sumbu, sumbu ada tupai-tupai, tupai-tupai dah ada tangan-tangan, itu menyawai. Dinyo yabana taraso la haula wala quwata illa billah. Bukan dirinya nama anjak-anjak dalam lasuang tu nak nampak. Bukan kekuatan. Cubalah berhenti aja. Kalau orang dari tu boleh orang jangan namanya kau hendak leh. Mai awak. Si pakak awak, si buto awak, si rabun awak, si bisu awak, si lumpuh awak. Amat itu kira-kira. Silakan beramal. Tapi hati-hati. Jangan berpegang kepada amal. Kenapa? Amal itu Allah yang menghadiahkan. Allah yang menggerakkan. Di samping Allah yang menggerakkan, sifat siapa yang dipakai? Tenaga siapa yang dipakai? Kudrat iradat siapa yang dipakai? Samak basar siapa yang dipakai? Itu kira-kira. Silakan beramal. Tapi hati-hati jangan berpegang kepada amal. Itu maka perlu bagi itu dua nikmat, ada nikmat taufik, ada nikmat ismah. Taufik bimbingan, ismah pemeliharaan dari berbuat maksiat. Itu kira-kira jawaban. Kalau Allah boleh menyarah, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Silakan. Jadi tercerahkan dengan meraji selama itu. Kira-kira oleh paham cerita kinci ayah. Kinci ayah tu dah lama tak usuh dah wah. Kira-kira tu tapi mana contoh semua dah dipahami. Bola kena di sebab mana ada tujuh ada. Ada tubuh, ada nyawa. Kan itu. Ada aku tubuh, ada aku nyawa, ada aku sebenar aku, ada yang punya aku. Jangan punya aku. Zat wajib wujud yang pertama Allah. Itulah la ilaha anta maksudi. Waridu kama. Itu kira-kira. Iya, makasih banyak Bu ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun kinci ayun biasa tapi dalam tuh Mas, ditembak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya. Kira-kira ada lagi di antara jamaah nan bertanya minta penjalihan dari Buya atau dah cukup?
Tidak ada bentuknya dia Buya. Tidak ada Lanjut leda lagi ya. Buya. Iya, lanjut lagi ya. Kita lanjut ya. Iya Buya. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Orang-orang yang sudah ditakdirkan rezekinya, orang yang terbatas rezekinya, itu orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah. Sementara ihdadar rahiluna ilaih bi anwahit tawajuh. Ya. Telah dapat hidayah orang-orang yang saleh kepada Allah bi anwarit tawajuhi, dengan nur tawajuh menghadap kepada Allah. Tawajuh adalah menghadapkan jiwa kepada Allah. Dasar hukumnya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Hadapkanlah jiwa Anda kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, Anda pasti akan ditolong. Nah, itu nanti dibaca dalam sembahyang wajjahtu wajhiya alilladzi fataras samawati. Dilatih-latih di luar sembahyang. Dibiasu-biasukan dalam sembahyang. Pagunungnya nanti di saat nyawa nan kamala yang cahayu cantu kecahayu kehantuang cahayu kepadam, cahayu matahari kagurup, cahayu bulan jam bintang kagurup, bagan tuanglah kapadu cahayu nentak padam, itulah cahayu si qadim. Ya. Itu anwarut tawajuh. Orang yang sudah ditakdirkan rezekinya itu orang yang sedang berjalan. Kalau nanti tadi liyum fi'zu sa'ati min sa'ati, itu orang telah sampai. Orang yang sedang berkecimpung di dalam nur. Wa man qadiru alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Orang-orang yang ditakdirkan rezekinya itu orang yang sedang berjalan kepada Allah. Isyarat kepada orang yang itu arahan kepada orang yang berjalan kepada keadaan orang yang berjalan kepada Allah. Maka mereka itu ditakdirkan atas mereka pada rezeki mereka. Rezeki apa? Rezeki ilmu, rezeki paham, tapi mahbus. Masih tertahan mereka. Masih terpenjara mereka di pada sempitnya khayalan dan gambaran-gambaran. Yunfikuna mimma atahullah, menginfakkan mereka dari apa yang memberi akan mereka Allah Ta'ala dari kurnianya, dari rezeki yang dikadarkan, yang sempit di atas selain mereka. Dan memalingkan mereka pada batin hati mereka atas kadar apa yang memberi Allah akan mereka, Allah Azza wa Jalla. Ihtadar rahiluna, telah dapat hidayah orang yang saleh, orang yang berjalan kepada Allah dengan nur tawajuhnya. Dengan nur tawajuh menghadapkan jiwa kepada Allah. Artinya apa itu? Yang dimaksud dengan nur tawajuh. Nur yang hasil dari ibadat, nur yang hasil dari riyadhah, latihan-latihan yang menghadapkan mereka akan jiwa mereka dengannya kepada hadrat Tuhan mereka. Maka sesungguhnya mujahadah bihasbil adah, dengan sekira-kira kebiasaan yang hasil dari mujahadah itu nur di dalam hati. Semakin kuat mujahadahnya, semakin banyaklah hasilnya. Yahtaduna biha ilallah, dapat tunjuk mereka dengannya kepada Allah Ta'ala, sehingga sampai mereka kepadanya Allah. Wal wasilun, sedangkan orang yang sampai lahum anwar,
bagi mereka itu nur yang ditarik mereka, yang menarik mereka. Artinya nur yang menarik, nur akan mereka dari hadrat Tuhan mereka. Artinya afidat, ya, dilimpahkan nur atas mereka sehingga mengenal mereka akan Allah Subhanahu wa taala. Fal awaluna lil anwar, maka orang yang sudah sampai yaitu bagi nur, artinya diperbudak bagi nur dan butuh mereka kepada nur. Orang yang sedang berjalan ya. Wahaulai, sedangkan mereka yang sudah sampai nur bagi mereka, artinya sudah tetap nur bagi mereka dari tidak payah-payah, tidak sulit-sulit karena dia ditarik. Orang nak berjuang ya serta karena mereka darinya dengan sebab memandang Tuhan mereka. Di annahum, karena sesungguhnya mereka si murad, orang yang ditarik, lillah, mereka bagi sesuatu. La lisa'in dunah, tidak bagi sesuatu selainnya Allah. Nah, sehingga berkata Allah Ta'ala, kulillah, ucapkanlah olehmu kata-kata Allah. Artinya apa? Tawajjah ilaih, hadapkan jiwa anda kepada Allah. Jangan cenderung kepada nur. Jangan kepada yang lain-lain. Summazarhum. Kemudian biarkanlah mereka dalam kesibukan mereka, bermain-main mereka. Wa ifradu tauhid. Ya. Maka betul-betul mantapnya tauhid sesudah memang fana alam. Itulah yang bernama hakul yakin. Tiada wujud sebenar wujud, hanya wujud Allah Ta'ala. Dan melihat sesuatu selain Allah itu termasuk khaudun, termasuk kesibukan, termasuk bermain-main. Dan demikian sebagian dari sifat orang-orang yang terhijab. Nah, ini masih kelengkapan dari masalah alasan-alasan, orang yang beralasan. Ya. Kalau kalimat liyum fi'lu sa'atin itu orang yang sudah sampai. Kalau di bawah wa man qadiru alaihi rizqihi itu orang yang belum termasuk kaya. Orang yang sedang berjalan, orang yang sedang melangkah, orang yang sedang merangkak-rangkak. Nah, kalau si murad ini adalah berkecimpung di dalam nur. Kalau si murid ini sedang mencari-cari. Itu kira-kira ya. Kita lanjut yang lain. Ya, Buya, lanjut, Buya. Kita lanjut yang lain ya. Nanti kita ulang ya. Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi. Pertemuan kurang di bawah. Khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal uyubi. Baramullah usaha engkau untuk mengetahui ma batana fika, apa yang tersembunyi di dalam diri engkau. Nyatalah dari cacat-cacat engkau. Aba'alah baramullah lebih baik dibanding dari mengusahakan engkau akan sesuatu yang terhijab dari engkau dari alam-alam gaib. Mengetahui cacat diri, sombong ke hawa, ria ke hawa, dengki ke hawa, lain-lain, pokoknya sifat tercela
untuk mengetahui cacat diri itu lebih bagus ketimbang ingin mengetahui yang gaib-gaib di alam malakut. Ingin tahu situasi hati orang. Ada yang bisa membantu hati orang. Ada yang bisa tahu isu apa yang terjadi. Tak rancak. Atau nak rancak. Ingin tahu apa cacat diri. Jadi usaha engkau untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diri engkau, bolehlah sifat-sifat tercela, untuk ingin tahu dengan sifat kekurangan-kekurangan Anda itu lebih bagus ketimbang ingin mengetahui yang gaib-gaib dalam rahasia yang dirahasiakan oleh Allah. Itu pokok bahasan awak selanjutnya ya. Tasawufuka, baramulu usaha engkau wahai murid kepada mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam hati engkau, nyatalah dari cacat-cacat nafsaniyah, cacat diri seperti riya, su'ul khuluq, jahat tingkah laku, mudahanah, berminyak-minyak di air. Ini airnya ke berminyak-minyak di luar. Wahubur riasah, cinta pangkat, cinta kedudukan, artinya menghadapkan engkau akan cita-cita engkau kepada menghilangkan demikian sifat yang ada di dalam hati engkau dengan selalu beriyabah, melatih diri, wal mujahadah, bersungguh-sungguh, wa talbut takhallusi minhu, dan mencari jalan bebas dari sifat-sifat tercela, dan tiadalah ada menurut yang biasa kecuali atas bimbingan Syekh yang sempurna lagi memberi nasihat. Putih suruh dia. Iya, hilang suruh dia. Oh, kenaikan mood. Tak mood itu mic Buya. Mute. Iya. Mic Buya mati tuh. Tan, mohon dibantu Tan. Mic Buya mati tuh Tan. Jadi mau suruh nama masuk. Telepon siapa yang di situ biar? Hah? Tasya gitu si anak Buya tuh tadi man. Nonton ada di situ tadi. Iya, tadi ada anak Buya situ. Tak dulu nomornya doa. Nah. Di bawah betul. Terus Yancu, siapa nelfon? Yancu tak bisa, nyo aduh keyboard pakai anak terangah ni. Lah. Halo Buya. Alah. Diulang kali ya. Iya ulang Buya. Cerita Putih. Tasawuf buka tadi? Iya Buya, ya. Diulang ya. Tasawuf buka baramula usaha engkau ila ma batana fika, kepada mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam hati engkau. Apa itu? Nyatalah dari cacat-cacat diri. Aba'alah baramula, lebih baik ingin mengetahui cacat diri dibanding dengan usaha ingin mengetahui apa yang terhijab dari engkau, nyatalah dari yang gaib-gaib.
Ya, yang gaib itu mungkin rahasia ilahi, makrifat laduni, bisa membaca isi hati orang, bisa tahu kan akan terjadi besok pagi. Nah, itu tidak rancak. Rancaklah awak ingin tahu cacat diri. Nah, itu pokok bahasan awak ya. Nah, kita lanjut. Tasyawufuka, keinginan engkau atau usaha engkau wahai murid kepada mengetahui sesuatu yang tersembunyi pada engkau, nyatalah dari cacat-cacat diri seperti sifat riya, su'ul khuluq, jahat tingkah laku, wal mudahanah, minyak-minyak di hati, wa hubur riyasah, suka pangkat dan jabatan. Artinya menghadapkan cita-cita engkau kepada menghilangkan demikian sifat tercela dengan sebab melakukan riyabah dan melakukan mujahadah dan menuntut ikhlas lepas darinya. Dan tiada lah biasa bisa hilang menurut biasa kecuali di atas bimbingan guru yang sempurna lagi memberi nasihat. Aba ala baramullah, lebih baik ingin tahu cacat diri dibanding dari usaha engkau kepada mengetahui apa yang terhijab dari engkau, nyatalah dari yang gaib-gaib, nyatalah dari tersembunyinya kadar Allah. Lataiful ibarat, halus-halusnya ungkapan, wal asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ilahi, ma'ariful laduniyah, marifat-marifat yang sifatnya laduni, wal karamatul kauniyah, karamat-karamat yang sifatnya alam. Apa ilat hukumnya? Kenapa dikatakan lebih baik? Ya, ingin tahu dengan sifat-sifat diri yang tercela dibanding ingin tahu dengan karamah-karamah. Li'anna zalika, karena sesungguhnya demikian ingin tahu rahasia-rahasia ilahi, marifat laduni, karomah-karomah, ba'ala sesungguhnya itu hanya keuntungan diri engkau. Walaisa limaulaka syai'un ma'ahu, dan tiadalah bagi Tuhan engkau sesuatu bersamanya keuntungan hawa nafsu. Dari itu, fala taqsuduha, maka janganlah menyengaja engkau akannya mencari karamat-karamat, rahasia-rahasia ilahi dengan amal-amal engkau. Janganlah bersibuk hati engkau dengannya. Janganlah condong engkau kepada apa yang zahir bagi engkau darinya. Sesungguhnya yang demikian itu keji atau merusak akan nilai ubudiyah engkau. Karena demikian berkatalah orang arifin, hendaklah engkau orang yang mencari istiqamah. Janganlah ada engkau orang yang mencari-cari karamah. Sesungguhnya diri engkau tataharaka, bergerak-gerakkan dia, menuntut-nuntut dia diri akan karamah. Sementara Tuhan engkau menuntut akan engkau dengan istiqamah. Wali antakuna bihaqi maulaka, supaya bahwa adalah engkau membayarkan Tuhan engkau yang lebih utama dengan engkau dibanding bahwa ada engkau membayarkan hak nafsu engkau. Itu namanya reda terhadap diri. Dahulukanlah ridha Allah dari ridhonya hawa nafsu. Itu namanya adil kepada diri. Adil kepada manusia, jangan ada niat di hati untuk mencelakakan orang lain. Adil satu lagi kepada diri, wala tulqu aidikum ila tahlukah. Jangan biarkan diri Anda sengsara dunia apalagi akhirat. Itu kira-kira ya. Jadi rancak lawak mengana-ngana, mencari-cari, memereso, bertahalli. Aduh, kok sifat-sifat tercela di dalam hati.
Itulah kegunaan kita belajar ilmu tasawuf. Itulah kegunaan kita belajar ilmu zikir, mengamalkan zikir supaya Allah kasyafkan. Allah buka VCD sehingga nampak jawab di dalam tu ya, kekurangan-kekurangan. Itu narancak. Ketimbang ingin tahu rahasia yang gaib yang gaib-gaib. Tapi kalaulah betul-betul beko istiqamah atau nala tentu tak lupa-lupa sudah. Tapi bukan itu tujuan. Ingin buah, jangan buah tu dia tampuknya dia. Kalau buahnya dia baik, tentu cahaya buah tak jadi dia makan doh. Tapi kalau lihat tampuknya kan buah kan tak apa-apa doh. Balik kena tadi, silakan beramal, tapi jangan berpegang kepada amal. Dia kan dah itu nak ketujuh doh. Pada pik bisa macam siati ulah kau. Kau pakai kau dah ada. Karena itu dah rancak. Bi kok dia beri Tuhan jangan ditolak loh. Itu jadi. Kira-kira itu ya. Tasawuf bukan. Diulang sekali lagi ya. Usaha engkau wahai murid kepada mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam hati engkau, ya, nyatalah dari sifat-sifat, nyatalah dari yang gaib-gaib. Apa itu? Sifat-sifat nafsu. Apa nafsu? Ria, jahat tingkah laku, berdahanah, berminyak-minyak di tiap ibatan. Artinya menghadapkan cita-cita engkau kepada menghilangkan demikian sifat-sifat tercela itu dengan sebab latihan, dengan sebab bermujahadah bersungguh-sungguh dan mencari jalan bebas darinya, dan tiadalah biaya dan tiadalah menurut yang biasa kecuali atas bimbingan guru yang sempurna lagi memberi nasihat. Lausana model itu lebih baik dari usaha engkau kepada sesuatu yang terhijab dari engkau, nyatalah dari yang gaib-gaib. Apa itu yang gaib? Khafayatil qadar, tersembunyi kadar-kadar Tuhan ingin kita ketahui. Wa dhaiful ibar, halusnya ungkapan. Wal israrul ilahiyah, rahasia-rahasia ilahi. Apalagi marifat-marifat yang laduni. Karomah-karomah yang sifatnya alam. Kenapa dikatakan lebih baik itu? Karena sesungguhnya demikian mengetahui yang tersembunyi di hati engkau itu adalah keuntungan nafsu engkau. Dan tiadalah bagi Tuhan engkau sesuatu bersamanya. Maka dari itu, janganlah menyengaja engkau akannya dengan amalan engkau. Janganlah bersibuk hati engkau dengannya. Janganlah condong hati engkau kepada zahir bagi engkau darinya. Sesungguhnya demikian merusak pada ubudiyah engkau. Karena demikian berkatalah mereka orang-orang arifin, hendaklah engkau orang yang menuntut istiqamah dalam beramal. Janganlah ada engkau menuntut orang-orang yang kiramah. Karena sesungguhnya nafsu engkau menggerak-gerakkan akan engkau dan mencari-cari akan karamah. Sementara Tuhan engkau menuntut akan engkau dengan istiqamah. Dan supaya badalah engkau membayarkan hak Tuhan engkau lebih utama dengan engkau dibanding bahwa ada engkau membayar keuntungan nafsu engkau. Betul jangan kan? Kira-kira ada pertanyaan? Masalah ingin tahu yang gaib-gaib. Ingin jadi orang kiramai. Ingin bisa berjalan di tiaya. Bisa berjalan terbang di udara. Bisa hilang di narami. Kancik bisa juga dalam di tiaya. Burung bisa juga terbang di udara. Yang itu dah kiramah nak kerja. Kawan-kawan jemaah sadonyo. Dah selesai lo cik lagi hikmah yang dijali hendak buya awak. Mungkin ada boleh nanti sangkut di hati atau silakan jemaah sadonyo. Ada pertanyaan? Tak ada yang bangkit tangan dulu ya.
Nak bertanya dulu ya, Tidak ada nampaknya dah. mungkin Oh, ada mengklarifikasi. Mungkin Oh, bertanya ada. dulu ya. Iko ya, berarti kalau hikam itu kan mengaji tasawuf ya, berarti harus juga guru. Tidak bisa hanya mengandalkan hanya bisa baca kitab, sudah itu didalami surang. Karena dari surahan yang disampaikan dia tadi itu perlu guru yang Iya, betul. mursyid atau nasihun, dan ini bagian nasihat dari. Berarti kan dia perlu guru langsung ya, biar. Iya, betul. Ya, Malla syaikhal lahu fasyaitan syaikhul lah. Iya, betul. Orang yang mengamalkan hakikat, tarikat tanpa ada guru yang membimbing, dikhawatirkan setan nanti menjadi guru. Jangan kita orang-orang biasa oleh ya. Jangan kita orang-orang biasa oleh. Abdul Qadir Al-Jailani, pembawa tarikat Qadiriyah. Gala beliau Sayyidul Qutub. Tidak sembarang orang doh. Datanglah sedang berpikir. Wahai Abdul Jailani, akulah Tuhanmu. Semua yang kuharamkan selama ini sudah kuhalalkan. Dan inilah hadiah untuk kamu borak. Kata ya lain. Wahai makhluk terkutuk. Ada lo yang otak. Nah tunala tidak model itu. Doh. Kalau masalah borak terakhir turunnya waktu Nabi Isra Mi'raj. Ayo luar biasa engkau wahai Abdul Qadir. Lah 70.000 orang saja di dan cara model pun. Itu nak kita khawatirkan. Apalagi kita orang-orang biasa. Lebih-lebih orang-orang akademi. Tim kos. Ayo 28. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu ya. Al-haqqu laisa bimahjubin. Wa innamal mahjubu ante. Anta. Wa innamal mahjubu anta. Anin nazri ilaihi. Iz law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Walau kana lahu satirun la kana liwujudihi hasirun. Wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun. Baramullah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhijab. Wa innamal mahjub anta, bahwasanya yang dihijab itu adalah engkau. Dari mana? Dari memandang kepadanya Allah. Apa ilatnya? Itlau hajabu syai'un, karena jikalau menghijab akan Allah itu sesuatu, sungguh menutup akan Allah itu sesuatu yang menghijabnya. Jikalau adalah bagi Allah itu tutup, sungguh adalah bagi wujudnya Allah itu terkurung. Dan setiap yang mengurung bagi sesuatu pasti menguasainya. Sedangkan Allah wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itulah yang maha kuasa perkasa di atas segala hamba-hambanya. Nah, kalau itu pokok bahasan yang di bawah ada itu ya. Allah itu tidak pernah terhijab. Yang terhijab hanya kita. Kalau dibahas contohnya bagaikan kelelawar dengan cahaya matahari. Kan itu tempo hari. Pandangan kita ini lemah. Tidak sanggup menentang kuatnya cahaya matahari. Nah, kira-kira model itu perbandingannya. Al-haqqu ta'ala laisa bimahjubin. Baramullah Allah Subhanahu wa taala tidak
tidaklah terhijab. Ai laisal hijab wasfan lahu. Tiadalah hijab sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal mahjub, bahwasanya yang terhijab itu arti yang disifati dengan hijab itu ba'ala sesungguhnya ya engkau manusia. Apa yang membuat engkau terhijab? Dengan sifat-sifat engkau yang sifatnya nafsaniyah, sifat-sifat tercela. Itu yang membuat hijab kita dengan Allah. Jadi nafsu adalah nikmat yang paling besar. Dan sebaliknya nafsu adalah hijab juga yang paling besar. Dari mana? Dari memandang kepadanya Allah. Lalu fa'in aradtal usul ilaihi, maka jika ingin engkau sampai kepadanya Allah dan ingin masuk ke hadratnya Allah, ba'ala jika, maka periksalah cacat diri engkau. Sesuai dengan hikam yang belakang tadi kan. Periksalah cacat diri engkau. Wa'alijha. Kalau sudah diperiksa, sudah nampak alijah, buanglah. Kalau sudah begitu, tasil ilaih. Ba'ala jika sampai engkau kepadanya Allah dan pasti musyahadah engkau akannya Allah dengan basirah engkau, dengan cahaya hati engkau. Kemudian beralasan pengarang atas nafi hijab dari Rabb dengan katanya. Karena jikalau menghijab akan Allah itu sesuatu, ba'ala sungguh menutup akan Allah sesuatu, apa yang hijab akannya Allah. Wadafmu bisalika, dan tertolaklah dengan sebab demikian apa yang terwaham, apa yang diragui dari tidak mustahilnya hijab pada Allah Ta'ala. Karena sungguhnya hijab itu yitamakadul uzama, yang mengambil akalnya pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, maka dirinya terbit dari ketinggian dan disadarkan dengan kebesaran. Dari mana kedatangan kekurangan bagi Allah. Dan kesimpulan penolakan, karena sungguhnya pekaan, jikalau menghijablah akan Allah itu sesuatu, sebagaimana keadaan ulama-ulama, sungguh menutuplah dia akannya sesuatu. Jikalau ada bagi Allah itu tutup, sungguh adalah bagi wujudnya Allah, bagi zatnya Allah ada yang mengurung. Lazimlah ya, situl menutup yang dikurung akan yang dikurungnya. Dan setiap yang mengurung bagi sesuatu pasti menguasainya. Karena demikian melarang akannya dari apa yang di belakangnya. Wa yaqsiruhu ala mahalihi, dan menahan dia di tempatnya. Dan menjadikan dia pada tawanan genggamannya. Dan di bawah hukumnya. Dan demikian tidak sah pada haknya Allah Ta'ala. Karena katanya Allah dalam kitabnya, wahwal qahiru fawqa ibadih. Allah lah yang maha perkasa, berkuasa di atas salah hamba-hambanya. Faqiyah di situ bukan faqiyah biselu detelani, tidak dah. Bukan faqiyah makaniyah. Ya. Faqiyah jalaliyah. Tidak tempat. Sebab kita tahu Tuhan tidak dimakan mata, tidak dimakan kaifa aina. Ya. Jika berkata engkau mana mungkin dijadikan hijab melazimi sedangkan tutup selazim, serta sesungguhnya hijab ialah tutup. Berkata aku, makna hijab bahwasannya diinginkan kepada Allah dengan apa yang berlalu nyatalah dari rif'ah, ketinggian, kebesaran, dan tidaklah diingatkan dengan terkurungnya yang dihijab, dan makna tutup atas kebalikan. Maka dianya lazimlah serta yang dikurungnya. Maka jadikanlah lazim pada syarat yang pertama, jadikan malzu pada yang kedua. Dan makna sesungguhnya kita. Jika memperhatikan diri kita, apa yang menghendaki akannya keagungan Allah SWT, nyatalah dia tetap hijab, sungguh adalah baginya Allah kita. Maka berubahlah muqaddam dan tali dengan ini takwil lah. Itu kejelantian itu.
Itu nak kedua. Nak selanjutnya ini masalah hijab. Allah tidak terhijab. Yang terhijab adalah kita. Yang membuat hijab kita yang paling besar adalah nafsu kita sendiri. Hilangkanlah sifat-sifat manusia. Ganti dengan sifat malaikat. InsyaAllah lambat laun kita akan memandang keagungan Allah. Akan timbul tajalli afal. Akan timbul tajalli sifat. Bahkan akan timbul tajalli zat. Tapi dengan catatan periksalah cacat diri, tahalli, sudah tahalli baru tahalli. Sudah tahalli baru tajalli. Itu istilah dalam orang-orang sufi, tahalli dulu. Perhatikan dulu di dalam diri masih ada sifat tercela, ada dibongkar habis. Kalau sudah habis akan masuklah sifat-sifat terpuji. Di situ akan terjadilah tajalli. Allah akan memperlihatkan kekuasaan-kekuasaannya. Tak mungkin orang yang kotor masuk ke hadarat Allah, kajian kita di bawah. Tak mungkin orang berhadas berjinabat masuk masjid. Begitu juga tak mungkin orang masuk ke hadarat Allah, orang yang penuh dengan hadas kotoran-kotoran, sifat-sifat tercela, sifat-sifat lalai dan lain-lain sebagainya. Kita baca lain. Ukhuruj birriyadhah wal mujahadah min awsafi basyariyatika. Pertama kurang di bawah. An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa takuna min hadratihi qariban. Masih berkaitan dengan sifat tercela. Keluarlah Anda. Dengan apa keluar? Apa jalan untuk keluar? Biryabah, dengan melatih diri. Wal mujahadah, dan bersungguh-sungguh. Dari mana harus keluar? Dari seluruh sifat-sifat manusia Anda yang tercela. Sama adalah demikian sifat zahir nyata, yaitu yang berdiri pada anggota. Seperti mengepat, mengunjing, membunuh, memukul. Atau pada batin, yaitu yang bertempat pada hati. Seperti sombong, ajib, ria, sum'ah, iri, dengki, cinta pangkat, cinta berlebihan terhadap harta, hingga lain-lain demikian. Tatkala ada sifat manusia itu mengandung bagi sifat terpuji, seperti taat, iman, itu dong. Wahia ghairu muradah abdala min habi qauli. Ya, dan dia bukan itulah maksud pengarang. Bukan dikeluar dari seluruh sifat manusia. Karena kita tidak malaikat. Makanya dibatas. Keluar dari sifat manusia yang mana tidak termasuk sifat malaikat. Malaikat ma'rifat, ta'an, ibadah. Bukan ke situ masuk pengarang. Ya. Ini tadi. Wahia ghairu, dan dianya bukanlah seluruh sifat yang dimaksud oleh pengarang. Menukar pengarang dari katanya dari apa? Bukan seluruh sifat, hanya an kulli wasbin, dari seluruh sifat yang merusak ubudiyah engkau. Itu maksud pengarang. Maka ditukar an kulli wasbin munaqidin. Maksudnya sifat jadi kita disuruh keluar dari sifat tercela masuk ke sifat terpuji sesuai dengan yang tadi tahalli dan tajalli. Dari apa engkau keluar? Disuruh keluar dari sifat yang merusak bagi ubudiyah engkau. Maksudnya tentu sifat tercela.
Apa tujuan keluar? Supaya bahwa ada engkau linida'il haqqi mujiban, bagi menunaikan suruhan Tuhan engkau, mujiban, memperkenankan. Di annaka, karena sesungguhnya engkau, bila keluar engkau dari demikian sifat-sifat tercela, pasti bersifat engkau dengan sifat-sifat terbaik, terpuji. Seperti tawaduk karena Allah Ta'ala dan khusyuk di hadapan Allah Ta'ala dan mengagungkan perintah Allah Ta'ala dan menjaga aturan Allah Ta'ala dan merasa takut darinya Allah Ta'ala dan ikhlas dalam berubudiah kepadanya Allah. Maka ketika itu, ketika sudah habis sifat tercela, tinggal sifat terpuji, yunadika nidaan ma'nawiyan, menyerulah akan engkau oleh seruan yang maknawiyah, dipanggillah engkau dengan nama budak. Maka berkata bagi engkau, ya abdi. Itu panggilan Allah. Wahai hambaku. Lalu bisa engkau jawab, kalau engkau bersih dari sifat tercela. Kalau tidak bisa. Fatujibuhu. Maka menjawab engkau akan Allah dengan kata engkau, labbaika ya Rabbi. Inilah aku, wahai Tuhanku. Aku datang menghadapmu. Awatakuna sadiqan. Adalah engkau benar pada memperkenankan engkau. Karena tiadanya sifat-sifat tercela dari engkau yang merusak ubudiyah engkau. Wa taqtadir rububiyah, dan membayarkan engkau akan hak rububiyah engkau. Itu tujuan yang pertama. Apa harus dibersihkan dari sifat tercela supaya bisa menjawab panggilan Allah. Ya abdi, kata Allah. Apa jawab Allah? Labbaika ya Rabb. Tujuan yang kedua, wa takuna aidan, supaya ada juga engkau min hadratihi qariban, merasa di hadirat Allah itu hampir. Kalau lara sudah ke jotanallah halaman nawah. Nah, selagi merasa jauh sekolah sumber terjadinya kebinasaan. Ya. Fatahfazu minal auzar. Kalau sudah terasa dekat dengan Allah, pasti terpelihara engkau dari noda dan dosa. Pasti mudah bagi engkau beramal. Pasti terasa enak engkau dengannya beramal. Ya dah. Wal farqu bainal fasl wal ma'sum, dan perbedaan antara orang yang dipelihara dari dosa wal ma'sum yang dijaga, annal ma'suma la zalimu abadan. Sesungguhnya yang dikatakan maksum dari dosa tidak pernah berbuat dosa, ya, sekalipun selama-lama. Itulah dia Nabi dan Rasul. Wal mahbus, sedangkan yang dikatakan masbuk dari dosa, kadang-kadang hasil baginya dosa, tetapi tiadalah darinya berkekalan, tapi cepat-cepat bertaubat dari masa yang hampir. Nah, di sinilah pentingnya ilahi anta maksudi wa ridha kalmatalu. Berbuatlah, bergeraklah, silakan. Tapi tolong, Tuhan reda apa tidak. Terlanjur cepat kembali. Wa'lam, ketahuilah oleh Anda, sesungguhnya mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, wa tahalli bil fadail, dan memenuhi diri dengan sifat-sifat terpuji, aba'alah sesungguhnya itulah hakikat suluk di sisi mereka. Sebelum suluk kurang ajar, balik suluk lebih kurang ajar, tak masuk atau tak.
Wala yatimu zalika, tidaklah sempurna demikian kecuali bagi orang membimbing akan Allah Ta'ala, bagi mengenal diri dahulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal akan dirinya na serba indah, kenalahnya na Tuhan serba iyo. Kalau lah tahu bahwa serba indah Tuhan serba iyo, ndak ada arti diri di hadapan Allah. Orang yang mengenal akan dirinya nan cingkah, nan kilaku, nan sukuh, nan tak elok-elok, nyolawan, dia tekan. Itu maknanya. Kenalannya Tuhannya, maka Tuhan hanya patuhi. Ya. Wa ma raqibat alaihim, dan tidaklah disunatkan dari sifat-sifat tercela. Karena sesungguhnya orang akan demikian mengenal la yazalu minhuma, senantiasa dia tumat baginya sangka dengan. Itu makanya kita disuruh baik sangka kepada Allah, baik sangka sesama manusia. Tapi terhadap hawa nafsu kita tidak boleh jahat baik sangka. Kita disuruh jahat sangka. Oh dah baado anda pasuwa la taala dia ku anda ba janganlah. Ada kesempatan biko baru tahu. Awak komandan, awak nak buah, ayo beriman awak cubalah situ. Hari panit wak disandang, ayo agak awak, cuba tahan. Model itu ya. Model itu kira-kira contoh. Ya. Kita tidak boleh jahat baik sangka kepada nafsu. Jangankan kita, Nabi Yusuf Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Hari kini dia tidak tergoda di anteleha. Besok belum tahu boleh wah. Apalagi awak besok-besok dah baado na basudel elok banau hendak sajang tombong-tombong. Jahat sangka kepada nafsu. Ya, mutahimalah, musti anzanni biha. Jahat sangka dengannya. Akhizan afdaru minha. Hal gada mengambil hati-hati darinya, khawatir darinya. Jikalau tidak, ada harapan terjerumus pada sesuatu yang dimarah oleh Tuhannya dari sekira-kira tidak disadarinya. Ya. Ulang balik. Ya. Ukhrud bi riyabah. Keluarlah Anda dengan banyak latihan, banyak mujahadah. Dari mana harus keluar? Dari sifat-sifat basyariah Anda. Maksudnya sifat-sifat tercela. Sama adalah demikian sifat tercela itu nyata, yaitu yang nampak pada anggota zahir. Mengupat, mengunjing, membunuh, melampas. Atau pada batin, berarti yang berdiri, yang tetap pada hati, seperti sombong, ujub, riya, sum'ah, iri, dengki, cinta pangkat, cinta yang berlebihan terhadap harta, hingga lain-lain demikian. Setelah ada sifat basyariah itu mengandung bagi sifat terpuji, seperti ta'at, iman, bukan sifat terpuji maksud pengarang. Ba'ala ketika itu mengganti pengarang darinya dengan katanya dari apa keluar? Dari setiap sifat yang merusak bagi ubudiyah engkau, bagi sifat kehambaan engkau. Apa tujuannya? Supaya bahwa ada engkau bagi suruhan Allah memperkenankan. Karena sesungguhnya engkau iza kharajata an zalika, apabila keluar engkau dari demikian sifat yang tercela, ba'ala apabila bersifat engkau dengan sifat-sifat yang baik seperti tawadu, khusyuk antara hadapan Allah, mengagungkan perintah Allah, menjaga aturan Allah, takut darinya Allah, ikhlas dalam berubudiah kepadanya. Maka ketika itu menyerulah akan engkau, akan sempurna suruhan menyeru ya Allah akan engkau, akan sempurna suruhan yang maknawi dengan panggilan hamba. Apa kata Allah? Berkata ialah bagi engkau ya hambaku. Baralah senang juga dipanggil Tuhan betul itu. Apa jawab engkau? Labbaika ya Rabbi. Inilah aku ya Tuhanku. Aku datang menghadapmu.
Kuna sadiqan, dan adalah engkau benar pada memperkenankan engkau, karena tiadanya sifat-sifat dari engkau yang merusak ubudiyah engkau dan menghendaki akan rububiyah Tuhan engkau. Allah merasa dekat, merasa hampir. Kalau sudah begitu, terpeliharalah engkau dari noda dan dosa. Mudahlah bagi engkau melakukan amal-amal, bahkan merasa lezat enak engkau dengan amal yang kau lakukan. Dan perbedaan antara mahfud dari dosa dan maksum dari dosa, sesungguhnya yang maksum tidak pernah berbuat dosa sekalipun selama-lamanya. Sementara si mahfud kadang-kadang hasil baginya dosa, tetapi tiadalah darinya berkekalan. Tapi cepat-cepat dia kembali dari masa yang dekat. Ketahuilah sesungguhnya mengosongkan diri dari sifat tercela, mengisi diri dari sifat terpuji. Ba'ala sesungguhnya itulah hakikat suluk di sisi mereka orang sufi. Tidak pernah demikian kecuali bagi orang yang membimbing akan Allah Ta'ala untuk mengenal dirinya, ramal akibat dan apa yang tersusun atasnya dari sifat-sifat tercela. Karena sesungguhnya orang yang menolakkan demikian darinya senantiasa rahmat baginya, jahat sangka dari jangannya nafsu. Kadang mengambil dia, khawatir dia darinya. Jika tidak begitu, terjerumus selai orang pada sesuatu yang dimarah oleh Tuhannya dari sekira-kira tidak menyadari dia orang. Itu kira-kira kajian lah. Ayo, ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Bu ya. Iya. Dah dua lah bertambah ya kan Bu ya. Mungkin di antara jamaah ada yang tadi pertanyaan ke Bu ya. Nampaknya kaji ko bertambah barik ya kan Bu ya. Pemahamannya pun apa. Cuman mana agak apa Bu ya, melatih untuk bisa mengajuan. Nyo berpaso-paso, tabiaso, dapet raso, jadi salero. Kalau lah jadi salero, dapet raso lah mantap. Iya, harus berpaso-paso dulu. Iya, berpaso-paso ya Bu ya. Berpaso dulu. Tabiaso, dapet raso, jadi salero. Kamu orang merokok, baju pecandu beratnya, kini baru tak lama tu doh. Tapi paso-paso, tabiaso. Datanglah kawan menunjukkan fiat cara model kok cara merokok na lama. Mantap. Amda itu loh dalam beribadat. Iya betul ya itu. Ada spontan bantuan suah. Iya ya. Itu mah awak bertingkat-tingkat kan. Ada pertanyaan? Di antara jamaah ada yang bertanya. Kalau indah hari lah agak larut ya kan Bu ya, sampai jam 10 lah. Untuk malam ko cukup lah siko kaji wak lah bara hikmah sah malam ko. Agak lumayan banyak lah ya kan Bu ya. Agak banyak ya. Iya. Biarlah. Awak malam tahun baru Bu ya. Kalian tahun baru bagaimana? Iya Bu ya, iya. Bagus tahun baru. Iya. Halo kawan-kawan, jemaah yang bertanya. Ini udah adik-adik. Mudah-mudahan lah ikut kaji aku walaupun rasa no barik kadiaman bak kecik buya jako di paso-pasoan ya kan dia. Ini paso-pasoan. Kalau nak di paso-pasoan maki tibu aja mungkin tak sah. Iya Bu ya. Nak pasu mana kita lawan? Nak pasu paso dah mendak dah. Iya Bu ya betul. Ya, kami usahawan lah ya Bu ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kami bisa lah bentuk Bu ya. Amin. Alun bara Bu ya, alun di malu kali itu. Ya, tapi lah jauh dari kami jangan Bu ya. Jauh itu umur tentu iyo. Nah, dari Tawaduk dari Segalo lah Bu ya. Mungkin nak cukup lah dulu ya semalam ko ya Bu ya. Tutup jo doa. Sama-sama lah kita berdoa ke Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita doakan biar aku sehat-sehat tarikh. Amin. Mudah-mudahan barokah
barokah dari ilmu dia ko laki kawak. Jadi awak pun bisa bentuk biar aku bisa. Amin. Ya. Kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Biar agen ke kami, mudah-mudahan lambik kami usahawan lah. Ya, masuk pasian. Nah, kita ketiklah doa Ibu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ila ruhi syekhina Syekh Haji Muhammad Kanis Tungkutuah wa ila ahli silsilah fit tariqatin Naqsabandiyah al-Khalidiyah wa samaniyah al-aliyah al-khalawatiyah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tammul barakat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna warzuqna. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Engkau hidupkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau hidupkan hati kami ya Allah. Engkau hidupkan roh kami ya Allah. Dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Dengan cahaya tajallimu ya Allah. Ya Allah, bukakan pandangan hati kami ya Allah. Pendengaran hati kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Isi detak jantung kami ini ya Allah. Gerak nadi kami ini ya Allah. Selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah. Bebaskan kami dari kurungan hawa nafsu ini ya Allah. Bebaskan kami dari kurungan hawa nafsu kami ya Allah. Bebaskan kami dari jajahan. Dari penjara hawa nafsu ini ya Allah. Ya Allah. Mudahkan bagi kami ya Allah. Mudahkan lidah kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hiasi hati kami dengan zikir Allah, Allah. Tenangkan jiwa kami dengan zikir-Hu. Ya Allah, sekali lagi kami. Ampuni salah dan dosa kami selama ini ya Allah. Engkau tahu keadaan kami ya Allah. Tapi namun kami selaku hamba-Mu perlu mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kecil ataupun besar, zahir ataupun batin ya Allah. Yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kaki ini yang salah dalam melangkah selama ini ya Allah. Dosa tangan yang salah dalam mengambil. Dosa mata yang salah dalam melihat. Dosa telinga yang salah dalam mendengar. Dosa kepala yang salah dalam berpikir selama ini ya Allah. Yang telah salah dalam mengambil keputusan ya Allah. Salah dalam berpikir ya Allah. Sehingga telah merugikan diri sendiri bahkan merugikan orang yang lain ya Allah. Ampuni dosa lidah yang salah dalam berkata ya Allah. Yang telah melukai hati anak, istri, suami, jiran, tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami yang selalu lalai mengingat-Mu ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ini ya Allah. Andaikan dosa kami terbawa mati ya Allah. Andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Merugilah kami dunia akhirat, merugi yang tidak beruntung lagi. Kami datang ke pintu maaf-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya. Ampuni salah dan dosa kami ya. Kami datang ke pintu kasih dan sayang-Mu ya Allah. Jangan Engkau usir kami-kami ini ya Allah. Ya Allah. Kalau Engkau enggak agungnya jasa ayah bunda terhadap kami ya Allah.
yang telah bersusah payah mengasuh membesarkan kami, ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalas jasa mereka, sedang Kau panggil mendahului kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah bunda kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Lebih-lebih ampuni dosa ibunda kami, ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya, ya Allah. 2 tahun kami disusukannya, ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia ini, berjuang antara hidup dengan mati, ya Allah. Jasa yang belum sempat kami balas, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Jadikan doa kami ini, ya Allah, menjadi doa anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Kami pandai tulis baca. Tahu halal dengan haram adalah jasa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah wa la tahtim alaina a'malana wa ajalana wa yaqita bisu'il khatimah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah asy-syarif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya karena ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah anta rzuqna sihhatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mali abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wan naqmi bi fadlika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bia.